Halo, assalamualaikum. Selamat sore dari Moskow, Rusia. Sekarang di Moskow tepat banget jam 16.00 atau jam 8 malam nih, waktu Indonesia Barat. Sekarang bersama saya Helga Nirwani. Kita tuh lagi berada di senternya Moskow banget ya. Sekarang lagi di senternya Moskow banget, cuman cuacanya kurang mendukung gitu. Nah, di depan kita ini sekarang lagi ada museum, not museum sih sebenarnya, teater, namanya Bolshoi Theater, yang sangat terkenal juga di Rusia. Ini terkenal banget lah pokoknya, salah satu teater yang terkenal dan terbesar di Rusia. Oke, nah lagi lewat nih tukang pengantar makanan. Oke, ini karena hujan, jadi sebenarnya kita tuh mau keliling-keliling daerah senternya Moskow. Cuman karena hujan, ya udah deh kita mau cari yang indoor dulu ya. Nah, di depan aku ini sekarang lagi ada monumen Karl Marx. Kalau kalian tahu, Karl Marx ini tokoh inilah ya, tokoh terkenal. Mungkin ada yang masih ingat Karl Marx siapa? Waduh, hujannya makin deras. Kita langsung aja. Nah, di depan tadi kan Bolshoi Theater kan. Nah, ini Bolshoi Theater. Jadi di arah yang berlawanan Bolshoi Theaternya itu langsung deh pintu masuk dari Red Square atau juga Saint Basil, Mall GUM, dan Museum History, dan juga Istana Kepresidenan Putin. Ini kita menuju ke sana tapi dari pintu samping gitu. Ya ampun, ini aku udah kehujanan banget ya. Tapi tetap harus pakai masker dimanapun. Sekarang pemerintah Rusia juga menerapkan dan mewajibkan pemakaian masker. Nggak cuma masker sih, tapi juga sarung tangan. Walau sebenarnya keadaan yang sebetulnya di Rusia itu banyak banget orang Rusia yang masih cuek. Ini kita dari kiri aja deh. Jadi kita sebenarnya ini masuknya dari pintu samping. Nah, kalau dari pintu samping kita bakal langsung lihat gitu, ada Museum History namanya. Semua serba merah. That's why kenapa dinamakan Red Square. Karena di sini rata-rata bangunannya itu serba merah. Aduh. Serba merah banget. Nah, ini dulu semua lantainya juga merah gitu. Lagi musim panas di sini, jadi banyak kafe-kafe dan restoran yang buka kayak gini nih di pinggiran jalan. Beranda, bahasa Rusianya istilahnya beranda gitu. Nah, di depan kita ini sekarang pintu masuk metro yang terkenal banget, namanya Metro Ploshchad Revolusi. Jadi salah satu dari ketertarikan dan keunikan metro ini, yaitu di dalamnya itu banyak banget dipajang patung-patung gitu. Dipercayai kalau kita memegang patung-patung itu, terutama ada nih patung anjing tuh kan, kalau kita mengusap-ngusap hidung si patung anjingnya, itu nanti katanya akan mendatangkan keberuntungan gitu. Dan turis-turis yang menyentuh patung itu nanti bisa balik lagi katanya ke Moskow ini, ke Rusia. Nih lagi ada museum di depan kita nih sekarang. Nah, ini museum kan, di depannya ini adalah mall. Bangunannya cukup klasik semua sih di sini. Jadi cara membedakan bangunan ini dibuat tahun berapa, menurut sejarah arsitektur Rusianya itu, kalau bangunannya berwarna merah, berarti bangunan ini dibuat di tahun abad 15 sampai 17. Sementara bangunan yang berwarna tua, yang klasik, itu dibuat lebih lama lagi, yaitu di abad 10 sampai 12. Lagi hujan nih sekarang. Nah, bisa dilihat sendiri ya, walaupun dalam keadaan new normal, tapi orang Rusianya tuh pada cuek gitu, gak mau pakai masker. Mereka cuek aja. Miris sih, tapi gak boleh diikutin. For your information juga, angka COVID di Rusia ini sekarang udah menginjak nomor 3 di dunia. Tinggi banget. Sudah mencapai angka 500.000. Sebentar lagi kita bakalan sampai di pintu depan mau masuk ke Saint Basil dan juga Mall GUM-nya.
Jadi kayak ada pagar atau benteng tinggi gitu, dilapisin sama hiasan-hiasan emas. Kalau ada pertanyaan atau request mau kemana gitu, di komen aja di bawah, nggak apa-apa. Misalnya kalian mau tanya, ini gedung ini apa, gedung itu apa gitu. Atau misalnya tentang kebiasaan-kebiasaan orang Rusia di sini. Oke. Ini ditutup nih. Sebentar kita lihat. Kayaknya dialihkan deh pintunya. Mungkin dari pintu yang satu lagi. Ya, kita kurang beruntung banget. Teman-teman, kita kurang beruntung hari ini. Ternyata pintu masuk ke tengah sana itu, Saint Basil, ditutup. Jadi kita cuma bisa berdiri sampai sini. Intinya pokoknya ini tuh museum historical museum. Isinya tentang gimana sih Rusia dari zaman Uni Soviet sampai sekarang. Nah, di sampingnya ini langsung ada kayak gerbang masuk menuju ke gereja Saint Basil. Tuh kalau misalnya aku zoom in lebih dalam, itu kan kayak ada ice creamnya itu kelihatan kubahnya. Nah, begitu. Lagi ada perbaikan, jadi ini pekerja-pekerjanya aja tuh masih bertebaran di sini. Jadi mereka lagi ada perbaikan, alat beratnya juga masih di sini. Udah nggak apa-apa, kita masih banyak nih yang bisa kita telusuri di sini. Ini tuh ikonnya Moskow banget pokoknya, apalagi kalau kalian sampai masuk ke dalam sana. Nah, kalian tahu kan ada kayak gereja berbentuk kubah masjid tapi warna-warni kayak ice cream. Itu tuh salah satu ikonnya Rusia banget. Next, ini salah satu hotel termahal di Rusia. Namanya Four Seasons Hotel. Dia tepat sekali berdiri depan-depanan dengan mall bawah tanah yang dinamai dengan Mall Akhotniryad. Aduh. Tuh. Jadi mallnya itu di bawah tanah, guys. Nih, kayak dari sini tuh kelihatan banget tuh kayak ada restoran-restorannya, ada McDonald's. Di sana jam berapa, Kak? Di sini sekarang jam 16. Di Indo jam 8 ya. Waktu Indonesia Barat. Nih, kalau kelihatannya nih dari sini pemandangannya langsung gedung historical museum. Jadi bahasa Rusianya museum itu adalah muzei. Di sini langsung ada pahlawan Rusia yang dimonumenkan. Kita lihat lebih dekat namanya ini siapa. Jadi nama dia ini adalah Marshalu Zhukovu. Jadi Zhukova sebenarnya, Zhukov. Marshal Zhukov. Jadi monumen ini didedikasikan buat beliau karena telah membantu memenangkan tanah Moskow ini dari Perang Dunia Kedua. Ini lagi ada yang jual ice cream dingin-dingin begini, ya ampun. Kita langsung ke sana. Jadi kan itu tadi dari ujung metro, terus ke museum pertama, museum utama kedua. Nah, ini pintu masuknya juga bisa dari sini sebenarnya. Kita langsung ke gerbang hitam. Nah, melewati gerbang hitam ini, waduh petir. Melewati si gerbang hitam ini, kalian harus tahu kalau di sini itu terdapat beberapa kuburan. Kuburan-kuburan pahlawan zaman Perang Dunia Kedua dan juga dijaga oleh 2 tentara dan 1 api abadi. Dibilang api abadi gitu. Jadi setiap 1 jam sekali si tentaranya ini akan diganti jadwal. Jadi mereka berdiri diem aja gitu, nggak bergerak, nggak boleh bergerak. Ini di mana, Kak? Ini di Moskow, Rusia. Ini di sentralnya Moskow. Jadi ini tempat yang wajib dikunjungin banget. Dan ikonnya kota Moskow nih kan. Orang-orang tuh pada antri gitu, bukan antri sih, kayak gantian foto-foto di sini. Nah, yang seperti tadi aku bilang, lagi ada 2 penjaga
Jadi penjaganya itu bakal diem aja selama 1 jam, bahkan dia tuh nggak boleh noleh bergerak ke kiri atau ke kanan. Bayangin pegel banget nggak sih? Jadi di tengahnya itu bakal ada api abadi gitu. Sebenarnya apinya tuh disemburkan dari bawah pakai alat, tapi dikasih nama api abadi. Nih. Jadi setiap 1 jam sekali si tentara penjaganya ini bakal diganti. Tuh ada 3 sih, 1, 2, 3. Yang satu lagi dipojokin gitu, mungkin kayak bosnya kali ya, atau supervisornya. Nah, di samping api abadi itu langsung ada di sampingnya ini kuburan pahlawan gitu. Jadi sebenarnya termasuk mistis juga tempat ini, tapi nggak mistis banget sih, karena terdapat kuburan dari pahlawan dari Perang Dunia Kedua. Berapa suhu di sini sekarang? Suhu sekarang di sini karena lagi musim panas 22 derajat. Cuman ini lagi ada turun hujan kan sedikit tadi. Jadi mungkin di bawah 20. Tapi orang Rusianya cuek aja nih, lihat. Dia nggak pakai apa-apa, nggak kedinginan sama sekali. Tapi aku udah menggigil sebenarnya. Berapa ya ke sini ke Rusia? Jadi teman-teman yang mau nanya harga berapa tur ke Rusia yang murah meriah, bahkan kita kasih diskon. Ada diskonnya deh, nanti langsung DM aja ya. Kita diskusikan bersama-sama dengan admin. Nah, kalian bisa lihat nggak sih? Jadi di balik tembok ini tuh ada gedung oranye. Gedung oranye ini adalah istananya Presiden Putin. Jadi Presiden Rusia itu namanya Vladimir Putin. Kantornya dia tuh di sini. Konon mitosnya kalau misalnya ada bendera ngacung gitu di atas atapnya si Presiden Putin ini, katanya Presiden Putinnya lagi berada di tempat. Tapi kalau tidak ada, berarti lagi tidak ada di tempat atau mungkin keluar kota. Jadi ini depannya itu langsung taman. Gede banget ya, gede banget emang. Ini capek muterin ini terus. Ini baru halaman depan loh. Tadi harusnya kita mau masuk ke halaman belakang kan. Terus gitu kan belok kanan, masuk halaman belakang yang sebelah kanan. Itu ada gereja Saint Basil yang jadi ikonnya kota Moskow. Cuman karena ditutup lagi ada perbaikan, nggak rezeki deh. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan komen guys. Mumpung cuacanya enak banget, bisa seru-seruan sama kalian melalui live Instagram. Lihat deh tadi mall bawah tanah yang saya bilang, ternyata di tengahnya itu ada air mancur. Tuh. Terus kita menuju ke air mancurnya. Cuman air mancurnya ini dikelilingi dengan sungai-sungai buatan. Cakep banget ntar sungainya. Pada penasaran nggak gimana dalam isi mallnya? Kalau penasaran biar kita juga masuk ke dalam mall bawah tanah itu. Amin, semoga bisa kesini. Guys, ada yang berjilbab juga guys. Silakan DM ya. Yang mau nanya-nanya mengenai harga tur ke Rusia, nggak pakai mahal, cuman di Travelogy. Nih ya ampun. Kak, yang ada apinya itu tadi apa namanya? Oh, yang tadi di depan itu tempat kuburan. Jadi bilang aja kalau misalnya ke sini nanya kuburan Pagiplo gitu, bahasa Rusianya Pagiplo, kuburannya para tentara-tentara di Red Square. Nah, orang pasti bakal nunjuk ke situ. Jadi ini kan air mancurnya tadi, ini masuk ke mallnya, dan air mancur juga ada ke sini, turun ke bawah jadi sungai. Ya ampun, kayak di Italia jadinya, padahal di Rusia. Pada penasaran ya mau masuk ke mall bawah tanah? Jadi ini kan mall, ini sebenarnya lantai, jadi mallnya tuh di bawah tanah.
cakep banget. Ini polisinya orang Rusia guys, polisi yang muter-muter. Kita masuknya dari pintu depan aja ya. Ini pintu samping. Cuman dikit banget orang Rusia yang pakai masker di sini. Dari tadi yang masuk ke video cuman beberapa, kayaknya bisa dihitung. Kalian kemana-mana harus tetap pakai masker ya. Soalnya COVID itu emang real, ya ampun. Di sini aja orang yang udah kena COVID itu udah 500.000. Ngeri banget nggak sih? Cantik banget, iya cantik banget. Didoakan semoga semua yang nonton bisa segera kesini, amin. Tapi kalau kesini jangan lupa pakai Travelogy. Nanti aku bakal ajak jalan-jalan kalian di sekitaran Moskow. Bahkan aku bakal ajak ke tempat-tempat yang bener-bener misterius gitu. Jarang banget turis bakal ke sana. Cakep banget. Ini kita muterin lagi ya. Tadi kan kita udah muter si api abadi itu di depan sama si tentara-tentaranya. Kita muterin lagi, kita lewatin lagi. Ini sekarang lagi musim panas. Jadi bunga-bunga di mana-mana. Ada bacaannya, do not walk on the grass. Jadi kalau kesini hati-hati, jangan pernah berjalan di atas rumput atau taman. Iya benar, Travelogy juga bisa ke Turki dan ke beberapa negara lainnya. DM aja. Pokoknya Travelogy murah deh, aman, nyaman. Nah itu tadi api abadinya kan. Kita lewat pagar hitam ini lagi. Jadi sekarang kita mau ke mall bawah tanah. Karena mall GUM-nya yang di sebelah kanan tadi ditutup sama pemerintahnya karena lagi ada perbaikan. Nggak tahu sampai kapan. Bisa-bisa ini 2-4 minggu diperbaiki. Nah ini ada apa nih? Oh lagi ada orang demo guys. Kita lihat ya. Nih kita lihat bacaannya apa. Nih ada orang lagi demo sendirian dengan membawa bendera bukan bendera Rusia ya, tapi bendera kemenangan Rusia atas Jerman. Oh doi juga sekalian jual koran ternyata, ya ampun lucu banget. Kita punya promo, bisa langsung DM aja, nanti biar adminnya yang balesin langsung. Nah ini tadi si hotel, salah satu hotel termahal dan termegah, maksudnya termewah, juga terlama ya di Rusia. Ini kalau kalian lihat nih ya dengan seksama, hotel ini unik. Kenapa unik? Desainnya dia itu beda kiri dan kanan, jadi nggak simetris. Si hotel ini nggak simetris sama sekali. Arsiteknya tuh memang bener-bener pengen sesuatu yang beda kali ya. Jadi desain jendela yang di situ dengan jendela yang di sini beda. Ya yang penting jangan kita, biar aja orang lain ngeyel. Kalau orang lain ya udah deh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita tetap jaga diri kita. Oke, sekarang kita mau ke mall bawah tanah. Nama mallnya ini Alkhotni Riyad. Jadi mall ini memiliki 3 tingkatan ke bawah tanah. Jadi -1, -2, dan -3. Kita lihat gimana. Apakah mereka pakai protokol juga seperti di Indonesia? Aku juga penasaran, soalnya sudah 4 bulan gak pernah keluar. Apakah ada protokol-protokolnya yang harus ditaati? Ya ampun.
Kalian bisa lihat sendiri ya, mereka kayak kurang jaga jarak. Ke kanan. Ini isi mallnya. Ya udah, jadi nggak pakai protokol kayak di Indonesia ternyata. Cuman lewat aja gitu dengan apa si pagar anti metal ini, pendeteksi metal. Lagi diskon di mana-mana guys. Rame banget ini isi mallnya. Ini keadaan mallnya di bawah tanah. Kita keluar lagi deh ya. Aku juga agak kurang nyaman di dalam sebenarnya, takut. Sebentar. Ini ada yang jual masker dan antiseptik berbentuk mesin gini. Oh, kita lihat harganya. 3 masker itu harganya kira-kira 80 rubel, berapa ya? 18.000 rupiah. 18.000 rupiah untuk 3 masker, berarti satunya harganya berapa dong? 6.000 dong. Ya ampun. Kita sekarang menuju kembali ke ini aja ya, ke Bolshoi Theater, tapi lewat jalan raya, jalan utama. Kak, di sini ramah-ramah, di sana ramah-ramah nggak orangnya? Jadi sebenarnya orang Rusia itu tipikalnya itu cuek banget. Mereka tuh pada cuek-cuek sebenarnya. Cuman kalau kita udah dapat teman yang deket banget gitu ya, mereka ramah kok. Bahkan mereka mau bantu tanpa kita minta tolong duluan gitu. Nah, ini bawah ini adalah tempat penyeberangan jalan. Sampai ke sana. Jalannya gede banget soalnya. Jadi ngeri kalau nyebrang di atas. Harus nyebrang di bawah. Nah, kantor-kantor pemerintahan di sini masih klasik banget. Contohnya kayak di depan kita ini sekarang. Ini kantor salah satu pengadilan tingginya. Iya, aku kuliah di sini. Kita sekarang mau kembali lagi menuju ke Bolshoi Theater. Bolshoi Theaternya di sana, jadi masih di satu area, kayak deket-deketan gitu loh dengan si Red Square-nya. Sabar ya, jangan ngilang dulu. Kita mau lihat Bolshoi Theater. Iya, di sini keren-keren banget dan salutnya sama pemerintah sini. Mereka tidak menghancurkan bangunan-bangunan lama, peninggalan-peninggalan zaman komunis. Malah bangunan-bangunan itu dijadikan sebagai museum atau tempat-tempat pengingat sejarah gitu. Kayak ini gedungnya keren-keren banget. Jadi for your information juga, Rusia ini tidak lagi komunis ya. Yang komunis itu adalah Uni Soviet. Jadi kalau ada yang bilang Rusia komunis, hati-hati. Nah, di depan kita sebentar lagi nyampe nih Bolshoi Theater. Theater itu artinya teater juga. Bolshoi artinya big. Jadi Bolshoi Theater artinya adalah Big Theater. Kita lihat. Nah, sepanjang jalan di center Moskow ini pastinya banyak banget toko-toko gitu ya, toko-toko barang-barang bermerek kayak Gucci,
LV dan restoran-restoran lumayan mahal sih restorannya. Mayoritas agama di Rusia, nomor 1 adalah Kristen Ortodoks, nomor 2 Islam, nomor 3 animisme, kepercayaan yang lain, atau juga berisik. Ateis. Nah, kelihatan jelas kan si Bolshoi teaternya ini. Kita juga nggak bisa masuk ke dalam soalnya Bolshoi teater juga ditutup selama COVID. Jadi kita cuma bisa foto-foto dari luar. Di dalamnya itu seperti apa, Kak? Nah, di dalamnya itu kayak teater tapi klasik, keren banget, kayak teater kerajaan, dan interiornya keren banget. Kita tadi udah lewat sini, cuman kita coba masuk lagi ke jalan Nikolskaya. Nikolskaya ini biasanya ada lampu-lampu cantik gitu. Nah, kalau yang masih ingat gedung merah tadi itu namanya apa? Banyak banget gereja-gereja agama Katolik Ortodoks di sini. Tuh, itu aja udah 1, 2. Langsung kelihatan kan gedungnya sama menara gerejanya. Bentuknya kayak kubah. Semua gereja yang ada di sini, maksudnya gereja Kristen Ortodoks, pasti selalu berbentuk kubah. Dan itu memang dari dulu sudah seperti itu. Oke, sekarang kita coba cari jalan pintas. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam? Ada sih, aku tahu satu jalan rahasia dari sebelah kiri. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan tidak ditutup. Masjid di Moskow sendiri, di kota Moskow ya. Jadi ibu kota Rusia itu adalah Moskow. Masjid di Moskow berjumlah hanya 4 saja. Ada satu masjid paling besar, namanya Masjid Katedral Moskow. Jadi dulunya itu adalah katedral. Guys, sepertinya jalan pintasnya dibuka. Oke, kita menuju jalan pintas. Kita melihat, kita akan pergi ke satu jalan. Cakep banget jalannya. Cakep banget dijadiin spot foto-foto. Ada toko souvenirs. Tapi tips dari Travelogy, kalau misalnya mau jalan-jalan di center atau pusat kota Moskow, jangan beli souvenir di senternya. Kenapa? Karena harganya mahal-mahal, beda jauh. Jadi kita ada dari Travelogy akan mengantar kalian ke tempat pusat perbelanjaan souvenir yang murah-murah di Moskow. Coba ngomong pakai bahasa Rusia. Привет, как дела? Itu artinya apa kabar, как дела? Russian restaurant Staraya Bashnia. Wih, hujannya deras lagi. Kita harus buru-buru ke jalan Nikolskaya. Nah, kalian kalau tahu ciri khas dari atau oleh-oleh dari Rusia itu adalah namanya boneka kayu matryoshka. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nih, matryoshka. Jadi di dalam bonekanya itu bakal ada boneka lagi. Begitu dibuka ada lagi gitu. Oke, kita udah mau nyampe ke jalan Nikolskaya. Aduh, hujannya makin deras. Jangan khawatir kalau misalnya ke Rusia kehabisan uang dolar.
di sini masih bisa narik dengan kartu ATM Indonesia. Yang penting ada logo Visa and Mastercard. Nah, ini nih Jalan Nikolskaya. Ya ampun, cakep banget gak sih? Sepanjang jalannya kayak gini. Nih sepanjang jalannya banyak kursi-kursi sama lampu-lampu. Hujan jadi sedikit becek banjir. Nggak banjir sih, kayak banyak air. Cakep banget nih, apalagi kalau misalnya sore menjelang malam kayak maghrib gitu, udah mulai redup gitu cahaya matahari, lampunya tuh bakal terang banget. Jadi di sepanjang Nikolskaya ini banyak juga kafe-kafe atau restoran. Jadi Nikolskaya ini bakal menuju ke Red Square atau ke gereja Saint Basilnya. Iya, cakep banget. Ini yang pada nonton, apa ada yang sudah pernah ke sini? Coba komen, aku mau tahu. Ada yang jual es krim juga. Burung merpatinya di sini berterbangan kemana-mana. Iya, nah ini sekarang ada mall namanya GUM. Kita cuma bisa lihat dari luar karena mallnya tutup. Tuh, lagi ada perbaikan guys. Sedih banget. Orang berteduh gitu di bawah tenda-tenda. Nih, mall namanya GUM. Cakep banget. Klasik banget gak sih? Ini salah satu mall termewah dan tertua yang ada di Rusia. Ada yang jual ice cream. Nih. Didoakan semoga yang belum kesini segera disegerain bisa kesini ke Rusia melalui Travelogy. Amin. Ini jalannya lumayan panjang deh, dari ujung sampai ke ujung. Jadi ujung yang di pangkal yang di sana itu dia akan berbatasan langsung dengan si Red Square atau gereja Saint Basil dan Museum Merah. Nah, di samping sini bakal ke ujung jalan raya. Nah, sedikit informasi, kalau tanda salibnya Kristen Ortodoks itu seperti ini guys. Ini termasuk ilmu baru buat kita ya, menghargai perbedaan. Gimana sih perbedaan agama-agama, maksudnya perbedaan antara agama satu agama lain dengan agama kita gitu, kita harus tetap menghargai. Penting. Tuh kan rame banget orang-orang di restoran. Cuman beberapa restoran tetap menyediakan ini kayak disinfektan gitu. Tuh tetap ada hand sanitizer-nya. Kita balik lagi deh ke sini. Udah basah banget nih, aku kehujanan. Aku mau coba ke toko kopi. Ya, toko kopinya tutup nih. Ini toko kopi langganan mahasiswa, favorit mahasiswa di Rusia. Soalnya cuma serba 15.000. Semua di sini serba merah pokoknya, dari mulai dinding, lantai, gedung yang lain-lain. That's why juga dinamakan Red Square.
ini sudah mau keluar lagi. Nah ini nih gini toko souvenir yang ada di Rusia. Kita ngintip aja dari luar ya. Lihat nih matryoshkanya, ya ampun, dari mulai yang gede sampai yang kecil. Nih gini-gini nih apa sih, miniatur dari gereja Saint Basil. Keren banget. Tuh coklat Alyonka, coklat ciri khasnya Rusia. Oke, buat last yang terakhir kita mau balik nih. Tapi baliknya harus naik bus. Bisa juga sih naik metro, cuman tahu nggak metro itu apa? Kendaraan apa, kereta bawah tanah. Jadi salah satu kereta api bawah tanah yang terindah stasiunnya di dunia adalah Rusia. Rusia punya stasiun kereta api bawah tanah indah-indah banget. Sekarang jam berapa? Jam kayaknya sebentar aku cek. 16.36. Jam 4.36 sore. Sedangkan di Moskow berarti jam 8 di Indonesia 8 malam. 8.36. Perkuliahan masih libur, perkuliahan di sini online semua. Anaknya main-main. Aku ada game nih. Jadi gamenya gini. Sebutkan gedung merah yang di situ. Tadi nama gedungnya apa? Apa ayo? Coba dong Kak, pengen ke stasiun metro. Iya, aku juga pengen ke bawah, cuman sebenarnya sorry, tapi aku serem gitu mau naik metro. Banyak banget orang. Dan asal kalian tahu, penyebaran coronavirus paling cepat di Rusia itu melalui metro. Jadi aku takut guys. Tolong mengerti. Red Square. Nah, kalau Red Square itu areanya. Red Square itu areanya. Jadi segedung tadi itu terletak di area Red Square. Tapi segedung tadi itu namanya apa? Lupa. Ya ampun. Ya ampun, baru dari sana. Oke, ini aja deh. Ini nama gedung yang di depan ini apa? Yang putih. Kalau lupa juga keterlaluan. Kita sudah 2 kali lewat sini. Sekali lagi pokoknya kalau mau yang datang ke sini jangan lupa pakai Travelogy. Murah, aman, nyaman. Pokoknya nanti bakal aku temenin deh selama di Moskow. Kita doakan pandemi ini segera selesai dan border atau perbatasan internasional sudah bisa dibuka. Jadi kalian udah bisa terbang ke Rusia dengan Travelogy. Nah, ini stasiun busnya. Stasiun busnya begini. Ayo, yang belum jawab. Gedung apa yang putih ini? Salah, gedung pemerintahan yang di sana. Aku kasih clue-nya Bolshoi atau Big. Clue-nya itu Bolshoi atau Big. Ini tuh terkenal banget. Nanti setelah selesai live, kalian bisa searching sendiri deh. Gedung ini tuh apa, namanya apa, fungsinya apa, dan didirikan tahun berapa. Keren banget. Nih, aku udah kebasahan. Hujan deras. Pada nyerah nih. Nama gedung ini apa? Masa nggak ada yang jawab? Teater Bolshoi. Iya benar, Bolshoi Theater. Bolshoi itu artinya big, teater artinya teater. Jadi teater yang big, yang besar gitu.
kapan dibuka ya kira-kira penerbangan untuk ke sana. Pemerintah Rusia sendiri membuka border internasional sejak 15 Juli. Jadi nanti akan dibuka tanggal 15 Juli. Ada prosesnya dulu. Jadi 15 Juli perlahan untuk negara-negara Eropa. Negara Asia Tenggara akan dibuka 1 Agustus. Jadi mulai Agustus sebenarnya udah bisa nih coba terbang ke Rusia gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjut kita akan share infonya di Instagram atau story Travelogy. Kalian bisa DM dulu, tanya-tanya admin dulu guys. Berangkat lebih banyak, mungkin bisa dikasih diskon sama adminnya. Kalau berangkat rame-rame malah lebih seru. Kalau dari ASEAN via Singapura banyak, bisa melalui Turki, bisa melalui Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Sekarang aku lagi nungguin bus. Nih kita ke sana bentar deh. Si bapak Karl Marx ini, bapak ada siapa sih, lupa lagi namanya. Siapa dia? Ada nih di buku sejarah kita dari SD. Karl Marx, bapak lupa ya. Dia tuh bapak apa sih? Pokoknya orang yang sangat terkenal gitu loh. Ada yang ingat nggak kalian Karl Marx itu siapa? Komen dong di bawah. Nah, ini masih ada lambang-lambang Palu Arit, itu masih ada banget di sini, masih banyak. Tapi nggak usah takut karena Rusia itu bukan lagi komunis. Guys, itu bus aku sebenarnya, aku harus lari. Ya ampun. Sebentar ya. Ini lari nih sekarang. Syukurnya nggak ketinggalan bus. Jadi ini sekarang udah dalam bus, mau menuju pulang. Kita harus tap dulu. Oke. Aku biasanya paling seneng duduk paling pojokan. Nah, cuman ada 2 orang, aku dan si Mbak ini. Jadi, aduh kan masih basah. Anyway, di akhir perjumpaan live Instagram kita, tour virtual dari Travelogy, aku mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa DM, gak usah malu-malu, DM aja, tanya admin Travelogy tentang biaya jalan-jalan ke Rusia itu berapa dan diskonnya itu gimana.